ajalmu telah tiba. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Walaupun itu adalah sebentar dan sesaat saja kalau sudah ajal itu telah tiba. Cuma tidak akan dicabut roh dan nyawa seseorang kalau tidak ada penyebabnya. Kalau almarhum ini Ananda ini sakit. Sakit. Nah, itu penyebabnya sakit. Kenapa orang yang dicabut roh dan nyawanya harus ada penyebabnya? Karena permintaan dan permohonannya malakal maut kepada Allah di saat diberikan tugas oleh Allah. Ya malakal maut, malaikat Israel, saya kasih tugas kamu untuk mencabut nyawa setiap makhlukku. Tapi apa kata malakal maut? Ya Allah, saya akan terima perintah ini, tapi ada satu syarat saya minta kepadamu ya Allah. Apa itu? Saya tidak akan pernah mencabut rohnya makhlukmu, terutama manusia, sebelum ada penyebabnya. Lalu Allah berkata, kenapa malakal maut? Kau harus minta dulu ada penyebabnya baru kau cabut nyawanya. Ya Allah, sedangkan ada saja penyebabnya. Nah, hampir semua yang kucabut nyawanya keluarganya pasti nasalahkan kah? Contoh-contoh, bukankah pernah terjadi di Sabilambo 19 November di lewati terminal. Siapa dulu yang meninggal? Bapaknya dulu. Anaknya di mana? Anaknya duduk yang laki-laki di depan. Mau mandi mandi, bapaknya di dalam. Dipanggil mi anaknya. Masuk maki. Mau mandi mandi. Bapak tak berdiri dari kursi, terjatuh dari kursi, meninggal di tempat itu. Dalam sehari 2 mayat. Ya kalau mau tak pikiran ini kita manusia bilang taliwali apa itu malakal maut ya? Masuk ya? Kalau mau jangan dulu selesai itu kalau mau cabut pale, tunda-tunda sedikit. Kan masih ada susahnya orang kau kasih susah lagi. Nah itu. Tapi malakal maut kan tidak kenal itu. No. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Kenapa ya anu mati itu? Anaknya mati. Anu jatuh, berdiri di kursinya jatuh. Jatuhnya jadi penyebab. Jadi bahan cerita. Tiba-tiba jatuh meninggal. Ada lagi yang meninggal. Kenapa ya anu meninggal? Tiba-tiba makan soko. Nah mati. Penyebabnya soko. Kenapa ya anu meninggal? Tiba-tiba makan coto. Menretensi. Mati. Nah, itu penyebab. Ya, tidak akan dicabut roh dan nyawa seseorang kalau tidak ada penyebabnya. Karena pun malakal maut mengatakan, sedangkan ada penyebabnya. Nah masih banyak yang salahkan saya. Apalagi kalau sama sekali tidak ada penyebabnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa dipertemukan pada malam kedua Tazkiratul Maut dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ceramah Tazkiratul Maut yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nur Amin SPDI MSI. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul aliyul adzim. Hadirin
Jamaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali saya sangat memohon maaf wabil khusus daripada orang tua atau keluarga yang ditinggal oleh ananda almarhum. Karena sebenarnya saya ini tetangga tapi serasa jauh. Padahal berapa langkah ji rumahku ke Siang. Kapan baru saya tahu kalau ada tetanggaku meninggal? Nanti saya ditelepon oleh Pak Haji Anwar. Seandainya tidak natelpon, tidak tahu kalau ada orang meninggal. Ya kenapa? Walaupun saya ada rumah dekat, tapi saya kebanyakan tinggal di pondok di Mowewe. Itu pun saya tahu nanti saya di sekolah, saya ditelepon oleh Pak Haji. Saya bilang, Pak Haji, saya sangat mohon maaf. Saya usahakan hadir dan ikut untuk melayat, tapi di SMA Undulako tinggal sendiriku yang belum menyetor nilai. Nah terakhir kemarin itu nilai. Wali kelas sudah mendesak karena saya baru pulang dari Kediri antar anak-anak saya kursus. Ya sehingga saya tidak sempat. Jadi saya mohon maaf terkhusus daripada jamaah. Saya tidak bisa hadir kemarin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang ulama namanya Salih Al-Mursi. Salih Al-Mursi ini yang biasa dilakukan setiap malam Jumat adalah seringkali melewati kuburan dan tiba-tiba setelah berada di kuburan umum itu dia mengantuk sampai bermalam di kuburan itu. Setiap malam Jumat. Ibu. Coba-coba kita pergi ziarah kubur malam Jumat. Karena paling afdal mulia itu pergi ziarah kubur hari Kamis malam Jumat. Cuma saya takut-takut belum sampai lari nih. Nah itu. Tapi Salih Al-Mursi yang dilakukan adalah setiap malam Jumat dia tertidur di atas pekuburan umum. Tapi sebelum dia tertidur, dia berdoa dulu kepada Allah. Ibu, apa doa ketika kita mau tidur? Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Tapi bapak-bapak, cocok ini doanya. Kalau bapak-bapaknya bu, lain doanya dia. Kalau mau tidur, doanya Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma rasaktana. Cocok nih pak? Oh nahapal tongi bu ibu Tapi Salih Al-Murri bukan doa tidur yang dia baca. Wah, itu. Yang dia Salih Al-Murri dia minta kepada Allah adalah, ya Allah, mohon beri saya petunjuk dan hidayah agar saya bisa mimpi dengan orang-orang yang ada di dalam kuburan. Saya ingin tahu ya Allah, seperti apa kehidupannya orang-orang yang ada di dalam kubur. Makanya ternyata betul, diijabah doanya, dikabulkan doanya. Di jam 2 malam, tengah malam dalam keadaan nyenyak tidurnya, Salih Al-Mursi diberi hidayah petunjuk oleh Allah, mimpi bertemu dengan seorang pemuda yang lama meninggal, tapi dia datang dengan begitu sedih dan menangis di hadapan Salih Al-Mursi. Lalu Salih Al-Mursi bertanya, wahai anak muda, sejak kapan kau berada di alam kuburmu? Apa kata anak muda ini? Saya sudah lama meninggal. Lalu kenapa kau datang dariku dengan muka yang sedih? Dengan muka kamu sepertinya tidak mendapat kebahagiaan, ketenangan di alam kuburmu. Apa kata anak muda ini? Bagaimana tidak? Wahai Salih Al-Mursi, saya ini meninggal bukan meninggal dengan membawa dosa. Bukan meninggal dengan membawa mungkarat dan maksiat. Saya ini adalah anak muda yang alim, yang ahli ibadah. Tetapi belum saya tahu bagaimana itu nikmatnya nama kuburan. Bagaimana itu bahagianya di alam kubur. Saya belum merasakan namanya kebahagiaan alam kubur. Lalu ditanya oleh Salih Al-Mursi, apa yang menjadikan penyebab kamu tidak bahagia di alam kuburmu? Apa kata anak ini? 2. Yang pertama adalah, orang tua ibu saya sejak saya meninggal dunia,
ibu saya belum ikhlas atas kepergianku. Masih dia siksa dirinya, jauh dari ibadah, makan pun tidak. Masih dia siksa dirinya, dia ratapi, dia siksa dirinya atas kepergianku karena rasa cinta dan sayangnya kepadaku. Yang kedua, wahai Salih Al-Mursi, yang menjadi penyebab kenapa saya tersiksa di alam kubur. Saya tidak bisa mendapat nikmat dan bahagia di alam kubur. Karena keluarga yang saya tinggalkan. Tidak pernah ada yang kirim-kirimkan saya doa atas kematianku. Jadi dua penyebabnya. Pertama adalah karena ibunya tidak ikhlas atas kepergian anaknya. Yang kedua, tidak pernah dapat kiriman doa. Ibu, berbicara tentang duka, pasti duka kalau ada orang yang dicinta dan disayang meninggalkan kita. Pasti pun kita duka. Cuma duka itu biasanya berbeda-beda. Berbeda itu kalau kita ditinggal oleh orang yang dicinta dan disayang, tapi meninggalnya asbab karena sakit. Apalagi sakitnya lama dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin kemana cari obat, tapi tak kunjung sembuh, itu yang membawa mati. Biasanya agak berbeda dukanya kita daripada ada keluarga yang meninggal tiba-tiba. Itu agak berbeda. Kenapa agak berbeda? Karena kita biasa berkata seperti ini. Sudah batas di situ kemampuanku berusaha. Sudah keliling temua kak cari obat. Sudah kumasukkan di rumah sakit. Sudah itu takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Artinya duka, tapi dukanya agak berbeda ketika dikabarkan bahwa ada keluarga tak baru-baru tadi sama-sama duduk tiba-tiba dikabarkan meninggal karena kecelakaan dan lain sebagainya. Itu sangat beda dukanya. Nah, yang kedua adalah agak beda juga dukanya ketika yang meninggal itu adalah nenek-nenek yang sudah tua sekali daripada anak-anak yang masih muda. Ya, tapi mohon maaf, jangan sampai ada nenek-nenek di sini bilang mati. Maka kalau nenek-nenek bagi pahala tidak terlalu duka orang. Tidak, saya tidak mengatakan tidak terlalu duka. Tetap duka. Tapi biasa yang keluar di lisannya dan pikirannya kita biasa berkata, memang sudah ajalnya di situ. Kan nenek-nenek ini. Jadi tapi yang nenek-nenek ini. Tapi banyaknya nenek-nenek panjang umurnya. Justru 2 tahun deh. Mana? 2 tahun. Itu masih muda sekali. Banyaknya nenek-nenek. Lalu biasa ada yang bilang, neneknya itu biasa bilang, kenapa itu yang kau ambil ya Allah? Mau kenapa bukan saya mau saja? Itu biasa ada nenek juga begitu. Nah biar bilang saya mau saja, kalau tidak mau diambil, tidak diambil juga. Itu. Kenapa? Karena ajal telah ditentukan oleh Allah. Tidak kenal nenek-nenek, tidak kenal orang sehat, tidak kenal orang sakit, tidak kenal orang kaya, tidak kenal orang miskin. Kalau sudah tiba waktunya, isa ja'ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalmu telah tiba, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Walaupun itu adalah sebentar dan sesaat saja kalau sudah ajal itu telah tiba. Cuma tidak akan dicabut roh dan nyawa seseorang kalau tidak ada penyebabnya. Kalau almarhum ini Ananda ini sakit. Sakit. Nah, itu penyebabnya sakit. Kenapa orang yang dicabut roh dan nyawanya harus ada penyebabnya? Karena permintaan dan permohonannya malakal maut kepada Allah di saat diberikan tugas oleh Allah. Ya malakal maut, malaikat Israel, saya kasih tugas kamu untuk mencabut nyawa setiap makhlukku. Tapi apa kata malakal maut? Ya Allah, saya akan terima perintah ini, tapi ada satu syarat saya minta kepadamu ya Allah. Apa itu? Saya tidak akan pernah mencabut rohnya makhlukmu, terutama manusia, sebelum ada penyebabnya. Lalu Allah berkata, kenapa malakal maut? Kau harus minta dulu ada penyebabnya baru kau cabut nyawanya. Ya Allah, sedangkan ada saja penyebabnya. Nah hampir semua yang ku cabut nyawanya keluarganya pasti nasalahkan kah? Contoh-contoh, bukankah pernah terjadi di Sabilambo 19 November di lewati terminal. Siapa dulu yang meninggal? Bapaknya dulu. Anaknya di mana? Anaknya duduk yang laki-laki di depan. Mau mandi, bapaknya di dalam. Dipanggil anaknya. Masuk maki. Mau mandi,
bapak ta berdiri dari kursi, terjatuh dari kursi, meninggal di tempat itu. Dalam sehari 2 mayat. Ya kalau mau tak pikiran ini kita manusia bilang taliwali apa itu malakal maut ya? Maksud ya, kalau mau jangan dulu, selesai itu kalau mau cabut pale, tunda-tunda sedikit. Ya, kan masih ada susahnya, orang kok kasih susah lagi. Nah itu, tapi malakal maut kan tidak kenal itu. No. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Kenapa ya mati itu? Anaknya mati. Jatuh, berdiri di kursinya jatuh. Jatuhnya jadi penyebab. Jadi bahan cerita, tiba-tiba jatuh meninggal. Ada lagi yang meninggal. Kenapa ya meninggal? Tiba-tiba makan soko, mati. Penyebabnya soko. Kenapa ya meninggal? Tiba-tiba makan coto. Militensina. Mati. Nah, itu penyebab. Ya, tidak akan dicabut roda nyawa seseorang kalau tidak ada penyebabnya. Karena pun malakal maut mengatakan, sedangkan ada penyebabnya. Nah masih banyak yang salahkan saya. Apalagi kalau sama sekali tidak ada penyebabnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Salih Al-Mursi? Yang dilakukan adalah di waktu pagi Jumat dia pergi cari tahu itu di mana daerah dan kampungnya ibunya anak muda yang lama meninggal ini. Ternyata setelah didapat kurang lebih 10 meter dari rumah itu. Betul, kedengaran keluar suara dari rumah itu. Orang teriak-teriak dan menangis-nangis, meraung-raung di dalam rumah itu. Dia teriak-teriak karena kematiannya anaknya tadi ini. Lalu saat disampaikan, wahai seorang ibu, betulkah ini anaknya kita yang beberapa tahun yang lalu meninggal dunia? Dia bilang, betul. Kenapa? Dia bilang, saya tadi malam datang, saya tertidur di atas kuburannya Anata. Ternyata Anata, saya bertemu di dalam mimpiku. Anata belum dia rasakan kesenangan dan kebahagiaan di alam kuburnya. Lalu ibunya bertanya, kenapa bisa? Anak saya itu ahli ibadah, hebat ibadahnya, bagus ibadahnya. Kenapa bisa anak saya tidak bahagia di alam kubur? Lalu disampaikan, salah satu penyebabnya karena engkau wahai seorang ibu yang belum ikhlas atas kepergian anakmu, kau masih siksa dirimu, kau jauh dari ibadah, dan pun selama meninggal anakmu kau tidak pernah kirimkan doa, hanya kau teriak-teriak menangis siksa dirimu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang persoalan sedih, tidak dilarang sedih. Jangankan kita, Bu, jangankan kita, Pak. Nabi Muhammad ya ditinggal mati oleh anaknya. Nabi Muhammad sampai sedih, sampai Abdurrahman bin Auf datang papa Nabi Muhammad karena kesedihan atas meninggalnya anaknya. Ibu, berapa anaknya Nabi Muhammad? Oh, berapa harganya cengkeh 1 kilo sekarang? Berapa anaknya, Bu? Ya, harus dihafal. Bagaimana kita mau cinta Rasul kalau tidak dihafal? Ya, 7, Bu ya. Jadi anaknya Nabi Muhammad itu ada 7. Berapa putra? 3 putra, 4. Ya, 4 perempuan, putri. Jadi yang putra ini semuanya mati dalam keadaan kecil sama seperti almarhum Ananda ini. Baru umur 2 tahun. Bahkan ada yang 18 bulan meninggal. Yang umur 2 tahun itu adalah Qasim. Yang dilahirkan oleh Khadijah. Itu meninggal. Qasim. Tidak lama Qasim meninggal. Ditinggal lagi oleh anaknya namanya Abdullah. Setelah itu Nabi Muhammad menikah dengan seorang perempuan namanya Mariatul Qibtiyah. Setelah Mariatul Qibtiyah menikah dengan Rasulullah, lahir lagi putra satu-satunya yang dinanti Rasulullah namanya Ibrahim. Maka disitulah Rasulullah terpukul karena harapannya Rasulullah bahwa ada anakku satu-satu yang bisa menjadi penerusku. Tapi ternyata baru umur 18 bulan ditinggal mati oleh Rasulullah. Disitulah sangat sedih Rasulullah. Bahkan tidak sanggup dia tahan air matanya. Abdurrahman bin Auf berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang orang menangis ketika ada orang yang meninggal? Apa kata Rasulullah? Saya tidak pernah larang orang menangis ketika ada orang yang meninggal. Karena tangis itu adalah bukti bahwa dia mencintai dan menyayangi orang-orang yang dia sayangi. Yang saya larang adalah meratapi dan sembarang dicerita cerita keluar di mulutnya, itulah yang saya larang. Masya Allah. Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai anakku Ibrahim, saya tak sanggup menolongmu wahai anakku. Saya adalah seorang nabi yang diterima doaku.
Setiap kali saya berdoa, saya bisa diterima oleh Allah. Tapi persoalan ajal, wahai anakku, saya tak mampu menolongmu. Karena itu adalah takdir dan ketentuan Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tapi bapak dan ibu, Nabi saja, anaknya, saya yang dia cinta masih kecil, semua diambil oleh Allah. Diuji Rasulullah. Ya, diuji Rasulullah. Apalagi ini kita bukan Nabi. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilarang ketika ada orang yang meninggal dunia adalah meratapi. Kang ada biasa ada orang meninggal. Pokoknya kencang pak. Sampai dia siksa dirinya. Ya, sampai tidak ada ibadah. Yang kedua, kalau ada orang meninggalnya kita, itu ujian terberat. Itu ujian tersulit di dalam hidup ini. Tidak ada ujian yang paling berat kecuali kita diuji daripada meninggal daripada orang yang kita cinta dan sayang. Tapi bagaimana solusi yang ditempuh Rasulullah? Nah, ini yang perlu mungkin diikuti sama-sama. Apa yang ditempuh oleh Rasulullah? Yang pertama adalah Rasulullah mengatakan, mataku meneteskan air mata, hatiku tetap memuji Allah. Jadi sedih Rasulullah, hatinya tetap dia memuji Allah. Itu yang pertama. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Kita dapat ambil pelajaran. Kalau ada masalah, ada ujian, ada cobaan, jangan jauh dari Allah. Dekatkan diri dengan Allah dengan cara banyak-banyak memuji Allah. Caranya memuji Allah, banyak cara dilakukan. Boleh cara dengan cara berzikir. Boleh cara dengan cara ngaji. Boleh cara dengan ibadah-ibadah yang lain boleh dilakukan. Banyak cara bisa dilakukan untuk memuji Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah solusi yang terbaik ketika kita diuji oleh Allah. Jangan kita bandingkan cobaan ujian masalah yang lebih ringan dengan masalahnya orang lain. Stres gitu bu. Pusing ki pak. Contoh. Kalau dibandingkan ujian dengan ujiannya orang yang lebih ringan daripada ujian biasa ki prasangka buruk sama Allah. Biasa ki bilang, weh, batiku seding, rajinku mimas sembajang, rajinku mimas jamaah di masjid. Weh, tetapi itu di sebelah tetangga aku tidak pernah kuliah pergi sembahyang, nah tidak pernah diuji oleh Allah. Nah saya ini tidak pernah berhenti ujianku. Nah itu prasangka buruk sama Allah. Tapi kalau ada ujian ada cobaan coba-coba kita bandingkan ujian yang lebih berat ujiannya orang lain daripada ujian enak itu perasaan. Pasti bilang ki, boleh, weh, itu di sebelah bilah. Nah kuliah, syukur-syukur saya ada di rumahku, ada di mobilku, mau kak makan bisa aja kak makan. Ada di hartaku, mau kak belanja bisa kak belanja. Tapi itu tetanggaku di sebelah ya. Mak kontar Tommy rumah kasihan. Nah tidak pasti Tommy pekerjaannya, tidak jelas Tommy kasihan kehidupannya. Tapi lebih sabar daripada saya. Nah berarti ringan itu perasaan. Ya paling bilang, oh iya ada berat ujianku. Tapi enak aja kenapa? Mau kak tinggal ada di rumahku, mau kak makan ada di uangku. Dibanding kasihan orang lain yang tidak pasti pekerjaannya, yang tidak ada uangnya, tidak ada hartanya, diuji oleh Allah. Bagaimana susahnya dia? Nah, enak perasaan. Yang ketiga, kalau kita diuji oleh Allah ada masalah cobaan kata Allah, terima dulu itu ujian. Terima dulu. Jangan dulu mengeluh. Terima dulu kata Allah. Kenapa kata Allah? Karena dimanapun engkau bersembunyi, dimanapun engkau lari, kau mau pergi mana mau hindari daripada takdirku, kau tidak akan pernah menghindari takdirku. Kau tidak akan pernah bersembunyi dari takdirku. Kau tidak akan pernah lari dari takdirku. Makanya Allah mengatakan, kalau kamu sudah ditakdirkan memang sudah seperti itu, kau akan kemana? Pasti kau akan dapat daripada takdir dan ujian itu. Maka kata Allah, terima dulu. Nanti setelah terima kalau kau mengeluh, mengeluhlah. Tapi mengeluhnya jangan mengeluh di Facebook. Jangan mengeluh di grup WA. Jangan mengeluh ibu di tetangga ember bocor. Adakah tetangga ember bocor, Bu? Jangan bilang ada tetangga tadi samping tak. Jangan mengeluh lewat Facebook kata Allah. Jangan mengeluh lewat grup WA-mu. Jangan mengeluh dengan orang-orang yang kau tidak bisa percaya. Tapi kata Allah, kalau ada masalahmu, ada ujianmu, ada cobaanmu, terima ujian itu, terima masalah itu. Setelah itu mengeluhlah kamu. Setelah itu mengeluh kepada siapa? Mengeluh kepada Allah. Di mana tempatnya kita
perbaik untuk mengeluh kepada Allah. Bukankah Allah menanti dan menunggu kita di tengah malam? Jam 2 malam, jam 3 malam. Allah datang mungkin bangunkan kita dengan cara kucing berkelahi, ribut suaranya. Kita dibangunkan jam 3 malam. Atau boleh jadi kita dibangunkan oleh Allah dengan air kencing yang tak bisa ditahan di jam 3 malam. Ternyata itu adalah alamat. Itu adalah tanda. Kalau Allah datang bangunkan kita, itu adalah hanya bahasa isyarat saja dari Allah. Seakan-akan Allah mau datang sampaikan kepada kita, wahai hambaku, bukankah kamu begitu banyak cobaanmu? Bukankah kamu begitu banyak masalahmu? Bukankah kamu begitu banyak keluhanmu? Bangunlah kamu di jam 2 malam. Bangunlah kamu di tengah malam. Bangunlah kamu di jam 3 malam. Di mana hambaku yang lain pada nyenyak tidurnya? Kau bangun, ketuk pintu-pintu rahmat dan petunjukku, kata Allah. Dengan cara apa? Kau bangun di tengah malam, ambil air wudu, bentangkan sajadah, sampaikan Allah, ya Allah, saya salat tahajud 2 rakaat karena Engkau, ya Allah, 2 rakaat cukup. Masya Allah. Setelah itu di akhir sujudmu, bukankah Allah mengatakan perbanyaklah doamu di akhir sujudmu? Setelah kita mengucapkan dengan doa subhana rabbil a'la wa bihamdihi, diangkang lisan hati yang sampaikan kepada Allah apa kesulitan dan kesusahan kita. Sampaikan Allah. Masya Allah, besok begitu. Pasti malaikat tidak berkata, wahai seluruh malaikatku, kumpul ke semua teman-teman. Ada tadi malam yang curhat toh. Enggak. Tapi coba mi. Kalau ada masalah langsung diposting di Facebook. Wih, tidak cukup 5 menit. Beribu mi orang. Ada Tommy yang kasihan, ada Tommy yang pacida. Bilang hidup pai. Gitu. Ada. Mana lagi? Bukankah Allah mau nanti kita? Bukankah Allah menunggu kita? Di 24 jam kehidupan kita sehari semalam, Allah menanti kita. Itu bukan 24 jam. Allah sampaikan bahwa kau pusatkan dirimu, kau habiskan hidupmu di dalam 24 jam. Tidak, Bapak dan Ibu. Ibu, berapa menit Allah tunggu ki? Di 24 jam. Berapa, Bu? Sangat sedikit. Allah itu tunggu kita 25 menit. Tidak banyak. Berapa kehidupan nak kasih ke Allah? 24 jam dalam sehari semalam. Allah kasih kaya dirimu 23 jam lebih. Kasih kaya dirimu, kasih tinggi pangkat jabatanmu, kasih banyak hartamu. Pokoknya kumpulkan memang apa yang kau mau kau lakukan di 23 jam. Tapi Allah mau sampaikan kepada kita, bijak kau juga hadapi itu hidupmu 24 jam. Caranya bagaimana? Jangan kau hidupmu itu kau habiskan 24 jam. Hanya kau perkaya dirimu. Tapi ingat kau juga, nah saya yang kasih kau, kata Allah. 25 menit Allah tunggu kita. Mana Allah tunggu kita? Bukankah Allah mengatakan kau soleh, kau rasakan soleh di waktu siang? Kamu mungkin ada masalahmu di waktu siang. Kamu mungkin ada ujian dan cobamu di waktu siang. Bukankah Allah mengatakan, hei ambil air wudu, bentangkan sajadamu, lalu kau angkat tanganmu, lalu kau bilang saya salat duhur 4 rakaat karena Engkau ya Allah. 4 rakaat Allah tunggu kita di waktu siang. Menjelang sore mungkin kita diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah. Allah tidak pernah jauh dari kita. Allah dekat dengan kita. Allah masih tunggu kita di waktu sore. Apa itu? Ambil air wudu, laksanakan salat asarmu 5 menit, duhurmu 5 menit, asarmu 5 menit, maghribmu 5 menit, isyamu 5 menit, subuhmu 5 menit. Itu pun kalau panjang-panjang bacanya. Tapi kalau singkat-singkat bacanya, 2 menit selesai. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, dolling, kulullahu adu, Allahu samad, lam yalid walam yulad, ahadu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Paling 2 menit selesai. Tidak lama. Bagaimana lagi Allah? Sekarang Allah lagi kasih kita. Harta yang kita dapat dalam sehari semalam. Setelah kita jadi kaya, banyak tabungan banyak harta ternyata harta yang kita dapat Allah tidak minta semua yang ada di tabungan rekening itu. Berapa Allah minta dari kita? Kalau ada tabunganmu di bank, Allah tidak katakan, hei kasih semua saya di jalanku, kata Allah 1 miliar itu. Allah mengatakan, kalau ada tabunganmu 1 miliar, bijak juga hadapi hidup. Karena 1 miliar itu bukan uangmu semua. Ada haknya orang lain yang harus keluarkan. Berapa jika minta Allah dari kita? Hanya 2,5%. 1 miliar. Hanya Allah minta 25 juta dari hartanya kita. 900 juta lebih
pakai itu kasih kaya dirimu, kasih mewah rumahmu, beli ke mobil yang mewah, yang dia minta Allah hanya 2,5%. Lalu kenapa kita tidak mau berikan Allah di jalannya? Nah. Padahal semua ini kita akan tinggalkan. Kalau sudah tiba waktu dan masanya, lihat Pak Ibu, kalau ada orang tiba waktu dan masanya, jangankan persoalan dia meninggal dunia, jangankan dia mati, bahkan dia pun sakit. Kalau seandainya itu bisa dibayar, dia bisa sembuh, dia akan habiskan hartanya agar dia tempuh namanya kesembuhan. Tapi pun kalau sudah sakit, apalagi meninggal dunia, harta sudah tak bisa berguna. Anak pun tak bisa menjadi penolong. Keluarga pun tidak bisa menjadi penolong. Labi-labi pada teman kopita di kafe. Lihat makin. Mati mi orang. Paling di Facebook bilang orang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu hanya berlaku satu malam. Besok nah hapus mi nomor tak. Kenapa? Takut-takut mi jangan sampai ada WA-nya masuk. Kenapa ini ada WA-nya? Saya kira mati mi anu, padahal anaknya masih pakai, tapi belum pindah ubah namanya di situ. Takut mi orang terima telepon tak. Coba coba tabe Pak di Ibu. Kalau ada orang meninggal teman tak, nah bisa dinyatakan meninggal 1 minggu yang lalu, tiba-tiba belum pikir hapus nomornya, nana telepon biasa itu antara mau angkat dengan tidak. Ya kenapa kita takut-takut? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kok? Bilang saya temanmu, teman siapa? Saya teman dudukmu. Bilang, saya kira mati, mau belum pakai mati. Pasti takut. Nah, ternyata semuanya pun akan binasa. Lalu siapa yang akan menjadi penolong buat kita? Yang jadi penolong buat kita setelah kita meninggalkan daripada dunia ini. Bukankah Nabi sampaikan dalam hadisnya, yatbi'ul mauta salasatun. Kalau jenazah mau diantar ke alam kuburnya, maka diikutilah oleh 3 perkara. Apa yang akan ikut padanya? Yang pertama wa maluhu, yang kedua wa ahluhu, yang ketiga wa amaluhu. Farji'u isnani, 2 akan kembali. Wa ahluhu wa maluhu wa abqa wahidun. Hanya 1 yang akan abadi menemani kita, yaitu wa amaluhu. Kalau kita sudah diantar ke alam kubur, lihat maki orang-orang yang diantar ke alam kubur. Yang ikut pertama adalah hartanya. Kalau ada mobilnya, mobilnya hanya ikut, bukan mobilnya yang dinaiki mayat itu. Betul Ibu? Tidak mau ya anak. Paling dia bilang, wih jangan, pemali. Apa merek mobilnya yang kita naiki? Bukan lagi Alphard, bukan lagi Innova, bukan lagi yang setiap hari kita lap. Tapi mobil yang mereknya sebelah kiri kanan depan hanya bertulisan ambulance. Itulah yang kita naiki. Tempat tidurnya kita bukan lagi spring bed yang hari ini yang mewah yang harganya sampai 10 jutaan. Tetapi tempat tidurnya kita adalah tempat tidur yang hari ini jangankan kita mau lihat. Lewat saja di masjid tiba-tiba itu ada keranda, tidak jadi kencing. Betul Pak Ustadz? Betul, karena saya pernah diunduh lako. Saya pulang dari Maulid tengah malam, saya mau singgah kencing. Boy, ada itu keranda di dekanya itu Zano. Dekanya WC ya, tidak jadi kencing. Saya pergi tempat lain. Iya karena sendiri kan. Coba nih, bayangkan saya Ibu, kalau ada keranda baru kencing di dalam, baru ada yang bunyi-bunyi di luar, tidak jadi kencing. Untuk kalian masuk. Tapi kalau dikencingi celana. Betul. Ya. Persoalannya makanya mohon maaf, Bapak dan Ibu, ya terkhusus pengurus masjid, jangan kasihan simpang itu keranda di dekat WC. Apalagi ada juga pengurus masjid, itu WC-nya tidak ada lampunya. Mana simpan temu keranda di situ. Wah, apa yang terjadi? Lain-lain dipikiri. Yang kedua, tapi Ibu, tapi Pak Di, setiap kali ada orang yang meninggal dunia itu, mayatnya itu dibawa ke masjid, biasanya itu selalu disolati di belakang imam. Jadi saya itu kalau sudah tengah malam baru singgah ke di masjid, tidak pernah mau salat di belakangnya imam di situ sendiri Kak. Di mana ku cari ke ujung-ujung. Kenapa? Selalu ku bayangkan orang ku salati mayat di situ. Nah itu takut-takut ke itu saya Bu. Ya makanya mohon maaf Ibu Di, mohon maaf. Kalau ada orang meninggal baru kita panggil Kak, mau kasih pacuru orang turun di kuburan, tidak jadi itu kasih turun. Ya, kataku takut Kak. Ya. Apalagi Bu, tapi Bapak dan Ibu, apalagi kalau kebiasaannya orang tradisinya orang
Biasa kalau ada orang yang ngurus jenazahnya, biasanya nak kasih pakaian bekas-bekasnya itu orang mati. Tapi Budi, Pak, kalau saya jangan kasih, Kak. Lebih baik ku bilang. Ya kenapa takut-takut, Kak, Bu? Apa yang saya takutkan? Ku pakai itu baju, tengah malam jam 2 malam, tiba-tiba ada yang bisik ke telingaku. Dia bilang, bajuku tuh kau pakai. Wow! Lompat mantul lari orang. ya, jadi ini yang perlu mungkin diluruskan juga Bapak dan Ibu ya, yang perlu diluruskan tabe. Kan di Kolaka ini pernah terjadi Pak Ketua, Pak Haji, di Kolaka ada WA saja. WA-nya masih ada di sini. Apa WA-nya? Pak Ustadz, kalau kita pergi ceramah takziah di jalan ini, rumahnya itu bertingkap Pak Ustadz. Saya bilang, oh iya. Kenapa Ustadz? Saya balas WA-nya. Kenapa Ustadz? Dia bilang, saya yang ngurus jenazahnya. Siapa tahu kita pergi takziah, mohon kita bahas tentang sedekah keluarga orang meninggal terhadap pengurusan jenazah. Nah, aku balas lagi, kenapa ya Ustadz? Dia bilang, Pak Ustadz begini, saya tidak kecewa jika urus jenazahnya seandainya memang orang miskin. Karena dibilang orang miskin ji. Tapi bayangkan Pak Ustadz, tingkah rumahnya. Saya bilang betul, Yudi, saya kaget juga. Saya bilang, kenapa Ustadz? Dia bilang, Ustadz, saya yang gunting kain kafannya. Saya yang mandikan, saya yang sholati, saya yang kasih turun di kuburan, saya yang baca talqinnya. 5 ku kerja di situ Pak Ustadz. Nah balas ke amplop 50.000 juga. Kita mohon maaf ini Bu, di Kolaka ini kejadian. Masih ada WA-nya di sini. 50.000 dikasih. Ya. Jadi mohon maaf, artinya inilah yang mungkin diluruskan bersama. Karena paling sulit dicari di kampung adalah imam kampung. Kalau imam masjid banyak. Mohon maaf ini. Ya, imam masjid banyak. Kenapa saya katakan imam masjid banyak? Pergi saja di pesantren. Semua anak-anak penghafal Al-Quran bisa jadi imam. Tapi jadi imam kampung tidak semua orang bisa jadi imam kampung. Banyak orang imam masjid. Tapi setelah ada orang meninggal disuruh pergi urus jenazah tidak mau. Kenapa? 1, ilmunya tidak sampai di situ. Yang kedua, tidak ada pengalamannya. Yang ketiga, tidak berani. Nah, itu. Baru kamu bilang Pak Haji. Nah, itu. Nah, ini yang paling sulit. Makanya mohon maaf. Ya, kalau ada di sini, saya seringkali dipanggil ceramah daripada 2 calon bupati kemarin. Pak Jayadin biasa saya dipanggil. Saya bisa sering ke sana. Pak Andri pun senang ke sana. Hanya 2 juga titipkan setiap saya sudah ceramah Kak 2 calon bupati ini di waktu masing-masing kampanye. Saya sampaikan kalau saya ketemu Pak Jayadin dan Pak Amri. Pak Haji, tabe, siapa tahu ditakdirkan oleh Allah jadi bupati. Hanya 2 aja titipanku sama kita. Apa itu Pak Ustadz? 1, kita perhatikan itu dong imam kampung. Yang kedua, tolong diperhatikan itu Pak gali kubur. Karena ini 2 biasanya tidak disentuh oleh pemerintah. Cuma saya tidak tahu kalau di Kolaka di sini Pak Ji, apakah ada memang gajinya dari pemerintah itu Pak gali kubur atau hanya dari keluarga Ji? Nah, biasanya dari keluarga Ji. Nah, itu biasanya dari keluarga. Tidak ada ketentuan dari pemerintah. Makanya ini saya ini Ji usulanku saya. Tidak ada Ji ku bilang bahwa kiperhatikan ke sayang Ustadz. Tidak Ji. Itu imam. Kenapa? Lagi-lagi ibu dan bapak. Yang pernah terjadi juga di Kolaka. Saya ditelepon, saya ada di Pemala ceramah. Saya ditelepon, Ustadz di mana ki Ustadz? Saya bilang kenapa Pak Haji? Tapi Pak Ustadz, ada kasih orang meninggal. Ini sudah jam 1, tidak ada Pak Imam, tidak ada Pak Ustadz, tidak ada yang ngurus ke jenazahnya. Saya bilang, masa di tengah-tengah Kolaka tidak ada yang ngurus? Ada kejadian di sini Pak Haji. Ya, dekat-dekat di sini, di jalan sini. Saya bilang mohon maaf Pak Haji, saya tidak bisa, saya masih ceramah. Apa dia bilang Pak Haji? Kira-kira siapa Pak Ustadz yang bisa kita telepon? Saya teleponlah Ustadz Andi Sudirmansyah. Saya telepon beliau, saya bilang, Pak Andi, di mana Ki Pak Andi? Dia bilang, ada di rumah Pak Ustadz. Baru-baru Kak dari Mulaya orang meninggal. Saya bilang, kalau belum pakai mandi, lanjut Ki lagi. Nah bilang, lanjut bagaimana Pak Ustadz? Saya bilang, ada kesian mayat di situ, di jalan ini, di belakangnya ini. Datang Ki dulu lurus, katanya sudah jam 1 ini belum ada yang gurus dan belum ada yang gunting daripada kain kafannya. Karena tidak ada imam di situ dan tidak ada Pak Ustadznya. Jadi saya sarankan Pak Haji, saya bilang Pak Haji sekarang itu gampang. Cukup telepon saja Wahda Islamiyah. Saya bilang gampang itu. Jangan kisusai, tunggu Pak Iman dan tunggu Ustadz di kampung. Kita pergi di Wahda Islamiyah, insya Allah. Di Wahda Islamiyah itu lengkap. Kalaupun tidak mau sekarang ini mau nyusul. Tapi Bapak dan Ibu, sekarang ini ada. Indah susah makin mau cari kalau ada perempuan yang meninggal. Sekarang ini adalah Muslimah NU Kolaka. Itu sudah siap dipanggil kalau ada perempuan yang meninggal. Tinggal kita telepon saja. Siapa ketuanya
ketua Muslimah NU Kolaka, itu langsung kita telepon. Datang juga dengan satu paket. Ya, bahkan dia bawakan pakai kain kafan, dia durusi, semua itu sudah lengkap. Muslimah NU Kolaka. Kalau ada perempuan, kan biasanya ada perempuan yang meninggal, ini juga sangat sulit dicari. Karena harus dicari perempuan yang bisa mandikan. Nah, ini. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang mungkin perlu diluruskan bersama. Ada tradisinya kita, kalau ada orang meninggalnya, terkadang yang dia berikan itu orang-orang yang ngurus jenazahnya adalah semua pakaian-pakaian bekas itu. Apa hakim nak kasih mi jester, nak kasih mi kebaya, nak kasih mi mungkin tidak apa-apa jadi kasih kalau ada ji istrinya pun imam. Tapi kalau tidak ada istrinya, pasti diketawai Pak Haji kalau ada istri lo kan masih gini. Itu. Artinya apa? Apa niatnya mengeluarkan sedekah atas nama orang matita? Pasti selalu bilang, tapi di pas sedekah ini kasih yang almarhum, kita terima Sekarang pertanyaannya, kalau kita kasih pakaian yang tidak bisa dia pakai, bagaimana dia mau rasakan itu pahalanya orang matita kalau dia tidak pakai? Oleh karena itu, mungkin sebaiknya, mohon maaf, tidak saya ubah jenis tradisi kita. Tapi mungkin sebaiknya, kalau ada orang yang datang urus-urus jenazahnya keluarganya kita, maka uangkan saja. Mungkin itu lebih bagus. Coba kita uangkan, contoh. Kita hitung semua yang kita mau sedekahkan bentuk pakaian. 500.000 kita sedekahkan. Masya Allah. 500.000 kita kasih mungkin imam yang ngurus jenazahnya kita. Mungkin ada anaknya yang sekolah di pesantren. Baru-baru ditelepon sama anaknya. Pak, menunggak SPP ku Pak. 400.000. Masya Allah. Dia buka amplop sedekahnya dari kita. Atas nama orang matinya kita. Dia bawakan anaknya bayarkan SPP jadi pesantren. Anaknya jadi penghafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Maka sampai kiamat dunia. Maka pahalanya dirasakan orang matita. Karena ada sedekah di situ jadi penghafal itu anak. Masya Allah. Enaknya nih. Atau mungkin tidak ada anaknya. Tapi mungkin pas keluar dari dia urus jenazahnya orang keluarganya kita. Menelpon istrinya. Pak, habis mie beras. Masya Allah. Dia singgah di warung. Dia buka itu amplop. Berapa isinya? 500.000. Apa yang dia beli? Dia beli beras 1 sak. Ternyata di dalam rumahnya ada 10 orang. Maka 10 orang dalam rumahnya dia makan beras itu. Maka semua kebaikan-kebaikan dilakukan. Karena ada sedekah yang masuk pada dirinya jadi daging, jadi darah. Maka insya Allah pahalanya akan sampai kepada orang matinya kita. Enaknya ini. Apalagi kalau datang ibu imam baru dikasih lagi 1 juta. Oh. Tak dipakai canah. Kan itu ada orang juga. Kalau pun imam kasihan datang doakan. Nak kasih kita 200.000. Tapi kalau elektron nak panggil. Berapa Bu? 7 juta. Bu, nah biasa ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bisa kosan ji elektron tak? Oh iya bisa ji. Berapa bayarannya? 5 juta. 5 juta itu bagaimana penyanyinya? Biasa-biasa ji. Kalau yang luar biasa penyanyinya, naik-naik juga bayarannya. Celananya juga naik-naik. Nah itu. Bilang itu paling yang naik. Itu paling yang naik ke 7 juta. Nah bayar 7 juta tidak nak tawar. Sementara kasihan Bu Ima. Masuk pusing nama baca. Pergi lagi membarasan ji. Kirinya luar biasa. Tapi mudah-mudahan tidak jadi. Iya. Ada juga itu. Ada juga itu. Pergi ke mabarasan ji. 5 pasal dibaca. Pulang ki. Nak kasih ki sokok kering. Allahu Akbar. Ada lagi. Mohon maaf. Adakah tradisi mau baca-baca? Mau baca-baca. Kalau mau lebaran orang. Wah. Mohon maaf. Ada juga tradisi mau baca-baca. Makanya saya sekali lagi, Bapak dan Ibu, tidak ada satupun imam yang pasang target. Bukan persoalan ikhlas dan tidak ikhlasnya kita. Tapi siapa tahu, kita lebih malomo kasih keluar uanta daripada hal yang buruk, daripada hal yang baik. Itu yang maksud saya. Saya hanya bandingan gini. Ya, saya hanya bandingan. Coba bayangkan, hal yang susah dicari biasanya kita tidak hargai dengan baik. Sementara hal yang mudah dicari kita hargai dengan lebih tinggi. Ya, tidak hitungan kita. Ya, ada juga yang mengatakan, "Weh, Ustadz, karena ikhlas beramal." Betul ikhlas beramal, tapi saya datang kasihan, bukan kan? Maaf bukan gitu Pak ya.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau barasan jiki kasina de. Mau baca-baca ki. Ada juga tradisi itu mau baca-baca. Saya pernah datang, masuk di rumahnya orang. Wih, 10 kapara. Wih, mati kah? Wah, ternyata kutanya itu tuan rumah. Tabe pak, tabe ibu. Ini apa niatnya? Nah bilang anu Pak Ustaz, lain-lain ini niatku. Dalam hatiku, apa saya mau baca ini? Nih, lain. Kenapa? Ada mi posisi bolana, usahanya. Orang matinya. Pokoknya ada juga anak mulayang. Apa anak mulayang? Saya tidak tahu juga apa maksudnya anak mulayang. Ya ada juga anak mulayang. Nah, sampai dia orang meninggal, dia kasih saya catatan. Catatan itu panjang. Dia bilang itu bapak. Nah bilang bapak, ibu. Satu kali saja naja sama Pak Ustadz itu. Nah baca. Satu kali satu mau kapur, satu kali baca. Tapi itu istrinya bilang, jangan. Beda pahalana. Wih, dalam hatiku, mudah-mudahan beda tunjang pelona ini. Wih, ternyata, 50.000. Ya, lagi-lagi, bukan saya hitung-hitungan. Mohon maaf saja, ya. Ya, bukan. Tapi kita luruskan bersama. Banyak teman-teman, biasa kalau saya datang ceramah, datang curhat. Bilang begini Pak Ustadz. Saya bilang insya Allah, saya ceramahkan itu. Ya, saya ceramahkan. Karena kalau kita mau sampaikan kepada tuan rumah, pasti prasangkanya tuan rumah apa? Pasti dia bilang, wah tidak ikhlas memang ini datang. Ya. Kalau kita sampaikan di grup atau ada orang menelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tapi Pak Ustadz, berapa bayaran tak? Demi Allah, pasti baru kita mengatakan sekian, pasti kita bilang, tidak kundami satu kali itu. Kenapa? Ya, tapi lagi-lagi adalah kita yang mengerti. Apalagi, mengundang anak santri datang mengaji, itu juga banyak. Mohon maaf saja. Padahal ini hal yang susah. Kalau ada anak 15 orang, meninggal ki besok, maka suruh anak mau ngaji. Belum tentu ada satu anak ngajikan ki. Tapi anak pesantren datang dipanggil. Masya Allah, jam 9 meninggal keluarga ta. Jam 10 bawa mi ke kuburan karena selesai dingajikan. Itu luar biasa. Tapi justru masih banyak lagi yang perlakukan si anak santri yang tidak pantas. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Pernah di Kolaka terjadi. Saya yang bawa anak-anak. Saya dijemput mobil mewah. Saya pulang. Hampir ke 20 menit di aspal, di pinggiran aspal berdiri. Tidak ada yang suruh juga masuk bilang bertuduki. Tidak ada yang ngantar ke pulang. Apa yang saya katakan sama santriku? Kau pergi cari itu bapak tadi. Saya bilang, bagaimana ciri-cirinya Ustaz? Saya bilang, gampang ji, botak-botak kepalanya. Ya. Bukan saya kecewa karena tidak diantar dengan mobil mewah. Tapi yang membuat saya kecewa sampai sekarang masih sakit hatiku. Apa itu? Dia hanya titip uang 50.000 kepada santriku. Apa kata dia? Kasih tahu Ustaz tanah, ini ada uang 50.000. Keluar gitu di lorong, ada mi PT-PT. Saya langsung bilang sama santriku, tanda-tandai mukanya itu Bapak. Ternyata betul, tidak cukup 1 tahun. Datang lagi di Al-Mawaddah. Saya baru mau keluar di kantor. Wih, datang naik motor. Wih, botak-botak kepulauan sekali. Wah, ini Bapak ini kutunggu-tunggu ini. Itu orangnya. Langsung dia datang. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana lagi Pak Ustaz? Mau ke sebelah di kantor. Pak Ustaz, mau maaf ini. Mau minta bantuan. Bantuan apa itu Pak? Bilang, Pak Ustaz, ada tetangga aku yang meninggal. Bisa kami minta mengaji? Saya bilang, tidak ada. Cari ke santri lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan, artinya apa? Kita mau kasih pelajaran. Ya, begitu susahnya ini. Ya. Santri yang datang, tidak ada satupun santri. Dan bahkan ustadznya yang pasang target. Tidak. Tapi lihat maki. Saya kasih lagi ini kebahagiaan. Supaya bermanfaat ke sedekata. Santri setelah dia datang. Berapa kita kasih? Amplopnya mungkin 20.000. Tapi Masya Allah. Kesenangan dan kebahagiaannya santri itu sudah terpancar di wajahnya. Baru naik di mobil sudah bahagia. Bagaimana caranya? Ribu itu di mobil. Oh, nah bayangkan kami di santri. Ribu di mobil. Ada yang bilang, hei, sentri itu berapa isinya? Ada juga yang satu bilang, robek ujungnya. Ada juga yang satu bilang, diam kau dengar kau Ustaz. Aku bilang, Tommy di depan, tidak apa-apa aja, kerja aku dulu. Itu gembira mi, senam mi. Berarti pahalanya sudah sampai mi sama orang mati kita. Turun di mobil, masuk di asramanya, di pondoknya. Apakah langsung masuk di asramanya? Tidak. Dia buka itu amplop. Apa dia bilang? Teman, dapat ke 20.000. Dari kamu ngaji. Dari kamu. Tuh, berarti 2 miko gembiranya. Sampai pahalanya. Ternyata tidak masuk di asramanya. Kemana dia? Langsung ke kanting. Apa dia beli? Dia beli air minum. Dia beli daripada makanan. Dia masukkan di perutnya. Jadi daging, jadi darah. Asbab sedekahnya kita atas nama orang meninggal tak 20.000. Anak-anak itu jadi penghafal Al-Quran. Jadi daging, jadi darah pada dirinya. Maka semua pahalanya akan sampai kepada orang matinya kita. Masya Allah. Itu yang dimaksud. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah. Lagi-lagi saya harus katakan. Bahwa harta hanya mengantar kita.
Tidak ada yang akan menemani kita. Yang akan menemani kita harta yang nampak di mata. Hanya harganya 450 dengan kantong-kantong. Kain kafan, kain kaci. Tetapi Masya Allah, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita keluarkan zakatnya. Itulah harta yang akan abadi menemani kita di alam kuburnya kita. Yang mana itu? Harta yang tadi disedekahkan oleh imam, yang disedekahkan oleh orang-orang ngaji, yang disedekahkan oleh pesantren, yang dibantu masjid, yang dibantu fakir miskin, yang dibantu yang lain. Itulah yang akan menjadi penolong buat kita. Terakhir daripada ceramah saya adalah yang tidak akan pernah putus pahalanya, yang akan menemani kita walaupun dia kembali di rumah adalah keluarga dan anak-anaknya kita. Artinya apa? Insya Allah, kalau hari ini kita meninggal dunia, baru meninggalkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang sering mendoakan kita, anak-anak yang sering kirimkan kita pahala doa di alam kuburnya kita, maka itulah yang kita nanti, itulah yang kita tunggu. Caranya bagaimana? Kalaupun hari ini mungkin ada anaknya kita, atau mungkin tidak ada anaknya kita, maka banyak cara yang bisa kita lakukan. Bukankah di Kolaka ini ada namanya gerakan infak beras? Jadi Kolaka ada yang diperkasai oleh Pak Andi Awaludi yang tadi malam ceramah. Nah ini tidak bisa ada anak yang bisa doakan ki. Caranya bagaimana? Maka gerakan infak beras, 1 liter beras kasih masuk di pondok. Seberapa orang di situ di pondok makan? 1000 anak di situ makan. Maka di situ ada beras 1 biji dia makan. Masya Allah, 1000 anak kita akan dapati daripada doanya di alam kuburnya kita pahalanya. Jadi tidak banyak. Seberapa kemampuan kita. Makanya sedekah tidak pernah diatur berapa banyaknya. Kecuali daripada zakat. Infak tidak pernah diatur berapa banyaknya. Sesuai dengan kemampuan kita. Karena setelah kita meninggal dunia, itulah anatta. Kalau baik ya anatta, insya Allah diterima tungi pahalanya. Tapi mungkin ada tabungan 1 miliar, tapi ditinggalkan ya anatta. Nah, bukan anak yang baik, tapi lewat tabungan itu lebih dekat dari maksiatnya. Tas sisa tong kita di kuburan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada ceramah saya pada malam ini, yang pertama adalah bahwa ternyata ajal itu tidak mengenal orang tua, anak-anak, dewasa, kaya, miskin. Kalau sudah tiba waktu dan masanya pun kita akan kembali kepada Allah. Dunia ini hanya persinggahan sementara saja. Setelah pun kita berada di alam kubur Bapak dan Ibu, kuburan itu hanya kehidupan yang awal untuk menuju kehidupan akhirat berikutnya. Orang yang meninggal dunia Bapak ribuan tahun yang lalu, belum ada yang pindah di kuburan. Semuanya masih ada di alam barzah. Belum ada yang masuk ke surga. Belum ada yang masuk ke dalam neraka. Semuanya masih menanti di alam kubur. Makanya penantian yang paling lama Bapak dan Ibu adalah penantian di alam kubur. Orang yang meninggal dengan baik. Orang yang meninggal dengan solehnya, dengan ibadahnya. Hari ini mungkin ribuan tahun lalu meninggal. Tapi rasa-rasanya baru kemarin dia tertidur di alam kuburnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya malaikatku, jadikan kuburannya hambaku yang beriman dan bertakwa menjadi raudah miryadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Dan kasih tahu hambaku yang beriman, suruh dia tidur seperti tidurnya pengantin baru. Tenang dia di alam kubur, karena kuburannya menjadi raudah miryadil jannah. Tapi kita harus jauh darinya, dari orang-orang hari ini yang kebetulan berada di atas maksiatnya, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah. Hari ini Bapak dan Ibu, dia tidak pernah tenang di alam kuburnya. Dia hanya mampu berkata di hadapan Allah, walau tara isil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Dia hanya datang tunduk di hadapan Allah. Tak bisa dia bangunkan kepalanya. Dia malu di hadapan Allah. Dia hanya berkata di hadapan Allah, ya Allah, mataku telah melihat siksamu, telingaku telah mendengar siksamu, farji'na na'mal salihan. Kembalikan saya di dunia ya Allah, baru kamu melakukan amal-amal kebaikan. Apa kata Allah? 50 tahun saya kasih kamu kesempatan, tapi umurmu kau habiskan di atas dosamu. Saya kasih kau harta banyak, tetapi justru kau lebih dekat dengan maksiatmu. Ku kasih kau pangkat dan jabatan, justru kau lebih dekat dengan maksiatmu. Sekarang tinggal kau
menyesal dan menyesal. Tidak ada lagi manusia yang bisa kembali untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, menyesallah kita sebelum penyesalan itu tak ada guna nantinya di akhirat nanti. Semoga insya Allah kita semua nanti akan menghadap di hadapan Allah dengan kuburannya kita nanti menjadi rauda miryadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita tutup dengan bermunajat dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya fatahu ya razaq ya ghani ya mughni ya mu'min ya salam. Iftah abwab rizqan halalan thayyibah abwab ni'mah wa salamah. Abwaba siha abwaba rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Khusus berkah Al-Fatihah untuk almarhum Ananda Abrisham, lebih terkhusus daripada orang tua dan keluarga yang ditinggal. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, berikan kesabaran dan keikhlasan, dan insya Allah anaknya nanti akan menemani dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin.